Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susantika dengan NIM 250405015, Prodi Pendidikan Geografi, Unit 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra. Di video kali ini, saya ingin membuat revisi ujian tengah semester mata kuliah kartografi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aldilwan, MPD. Baik, di sini kita akan masuk pada pertanyaannya, yaitu Arthur H. Robinson mendefinisikan kartografi dalam bukunya Elements of Cartography sebagai seni dan ilmu membuat peta. Berdasarkan definisi tersebut, jelaskanlah yang nomor 1 adalah maksud dari aspek seni dan ilmu dalam konteks pembuatan peta, kaitkan dengan penugasan selama ini. Jawabannya adalah maksud dari aspek seni dan ilmu itu, jika kita lihat dari seni, karena menunjukkan keterampilan dalam menata simbol dan warna tampilan agar peta menarik dan mudah dibaca. Dan ilmu, karena ilmu itu menggunakan metode ilmiah, pengukuran, dan saat kita membuat peta itu, kita dapat atau kita membutuhkan ilmu penelitian. Soal yang kedua, perbedaan kartografi dan peta. Kartografi itu ilmu dan teknik membuat peta atau prosesnya. Sedangkan peta itu hasil akhir dari proses kartografi atau produk jadinya. Soal yang ketiga, apa saja kegunaan peta dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan minimal 3 contoh berdasarkan pengalaman Anda. Yaitu, yang pertama, menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, peta dapat menunjukkan di mana letak lokasi seperti lokasi Universitas Samudra. Yang kedua, menunjukkan jarak. Contohnya, peta dapat menunjukkan jarak dari kos saya sampai ke Universitas Samudra. Yang ketiga, penyajian data atau informasi wilayah. Contohnya, peta dapat menampilkan data potensi suatu daerah melalui citra satelit seperti data lingkungan dan wilayah sekitar Universitas Samudra. Pertanyaan yang keempat dan yang kelima yaitu dari teks berikut ini. Ribuan tahun lalu, seseorang menggambar alur sungai, bukit, atau wilayah di dinding gua atau lempeng tanah liat, lalu berkembang menggunakan kulit hewan dan kertas. Meski bentuk wilayah belum akurat, peta itu jadi pegangan utama saat menjelajah atau berlayar. Sekarang, cukup buka ponsel, peta langsung muncul. Dari goresan batu sampai data satelit, semua itu adalah cara manusia menggambarkan atau mempresentasikan dunia ke dalam bentuk yang bisa dilihat, dipahami, dan digunakan sehari-hari. Berdasarkan teks ini, jelaskanlah. Yang soal nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan menggambarkan atau mempresentasikan dalam konteks kartografi. Jawabannya adalah menggambarkan yaitu membuat bentuk atau citra permukaan bumi, seperti sungai, bukit, atau wilayah sebagaimana tampak di dunia nyata. Sedangkan mempresentasikan yaitu menampilkan kembali bentuk permukaan bumi dalam bentuk yang bisa dipahami dan digunakan, seperti peta di kertas atau peta digital. Soal nomor 5 yaitu bagaimana cara peta dapat berubah atau berkembang dari peta tanah liat menjadi peta digital. Jawabannya adalah peta mengalami perkembangan dari sederhana hingga modern karena manusia terus belajar, menggunakan teknologi dan menyempurnakan cara menggambar bumi dari masa ke masa hingga terjadi peta digital. Pertanyaan nomor 6 dan nomor 7 yaitu dari peta ini. Pertanyaannya adalah yang nomor 6, berdasarkan peta di atas, klasifikasi peta berdasarkan A. Isinya, B. Bentuknya, dan C. Skalanya. Jawabannya adalah A. Berdasarkan isi, yaitu peta tematik, B. Berdasarkan bentuk, yaitu peta datar, dan C. Berdasarkan skala, yaitu peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000 atau peta provinsi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu peta di atas memiliki kelengkapan komponen peta. Menurut Anda, komponen peta apa saja yang wajib ada agar peta dapat berfungsi secara efektif? Sebutkan 4 komponen dan kemukakan komponen mana yang paling
krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat dan mengapa? Jawabannya adalah 1. Legenda, 2. Simbol, 3. Sumber data, dan 4. Tahun pembuatan data. Komponen yang paling penting adalah legenda karena membantu pengguna memahami makna, warna, dan simbol peta. Seperti riset mengecilkan, misalnya 1:100.000 artinya setiap 1 cm di peta sama dengan 100 cm atau 1 km di lapangan. Kalau peta digambar ulang jadi lebih besar atau lebih kecil, skalanya juga harus diubah agar jaraknya tetap akurat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, 9, 10 yaitu dari keterangan berikut ini. Keterangannya adalah, pada sebuah peta jarak dari rumah ke pantai 1 cm, tapi di dunia nyata butuh 60 menit jalan kaki. Itu karena peta dibuat lebih kecil dari aslinya, dan skalanya adalah kuncinya. Tanpa skala yang tepat, peta bisa menyesatkan. Bisa-bisa Anda mengira jarak Langsa ke Lok Sumawe dekat, padahal masih jauh. Soal yang nomor 8 adalah, menurut Anda, apa guna skala pada peta dan bagaimana pengaruh skala kadaster dan geografis terhadap informasi rupa bumi? Jawabannya adalah, guna skala pada peta adalah untuk mengetahui perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Pengaruhnya terhadap rupa bumi adalah skala kadaster yaitu skala besar. Jadi, semakin jelas dan detail kenampakannya, namun semakin sempit cakupan wilayahnya. Dan skala geografi yaitu skala kecil. Ketelitian kenampakannya rendah dan cakupan wilayahnya semakin luas seperti peta negara. Pertanyaan yang nomor 9 yaitu, jika jarak dua lokasi adalah 4 cm pada peta berskala 1:500.000, berapa jarak sebenarnya di lapangan dalam kilometer? Yaitu, skalanya yaitu 1:500.000. Jarak pada peta yaitu 4 cm. Di sini jarak pada peta dikali skala yaitu 4 cm dikali 500.000 sama dengan 2 juta cm, diubah ke meter yaitu menjadi 2 juta dibagi 100 sama dengan 20.000 meter, diubah ke kilometer sama dengan 20.000 dibagi 1000 sama dengan 20 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 20 km. Pertanyaan nomor 10 yaitu, jika peta berskala 1:500.000 diperbesar 2 kali, apakah skala peta itu masih sama? Jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skala dan berapa skala yang benar setelah gambar diperbesar. Baik, di sini skala awalnya adalah 1:500.000. Setelah diperbesar 2 kali sama menjadi 1:250.000. Artinya, peta lebih besar dan detail, tapi skala berubah agar jarak di lapangan tetap akurat. Cukup sekian video revisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.